bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang telah kau berikan, untuk segala nikmat yang kau limpahkan untukku. Ku mohon, bimbinglah aku di setiap jalanku. Oh Tuhan, Sang Penguasa segalanya, yang memiliki kehidupan ini. Kita akan memulai nakal pada malam ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Penolong yang selalu setia, Boyus, memenuhi keperluanku. Di grup udah dikirim ya teksnya ya. Tak pernah yang mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, kita minta bangkit berdiri ya, biar kita semangat nih. Benar Dia panggil namamu, benar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, Ku jawab ya, Ku jawab ya, Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya. Benar Dia panggil nama saya, tunjuk tangannya saudara. benar Dia panggil namamu, benar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya. Ku jawab ya, Ku jawab ya, Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada aku. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada aku. Oh giranglah. Udah. Duduk dulu ya, kecapean. Duduk dulu, silakan Bapak Ibu duduk. Langit dan bumi pujilah Tuhan ya. Nah, langit dan bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nanti kok pas ku puji cewek, pas ku sembahnya cowok. Ku puji cewek yang nyanyi ya ibu-ibu. Ku sembahnya cowok. Jadi Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah suci namanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. yang sama ya ayo. Sebab ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, Ibu-ibu. Haleluya. haleluya, Bapak-bapak. amin, Haleluya, amin, haleluya, amin, Sama-sama. haleluya, amin. Apa ya? Udah lama ya kesaksian ya? Berapa tahun yang lalu? Saksi yang baru maksudnya, yang baru-baru 2 minggu. Nah, ada yang bersyukur aja kali. Yang 2 minggu ini ayo yang ditolong Tuhan yang Iya. 2 minggu. Yang 2 minggu saya belum ada. Saya mengucap syukur lah. Tuhan kasih tuntun kita, beri kesehatan. Kita bersihin karena nggak ada apa namanya itu tadi, pakai aja minyak goreng dipanasin langsung masukin itu kering sebentar langsung. Sama ini dua bapak-bapak itu. Pulangan sangat bahagia Tuhan puji Tuhan, puji ketemu Tuhan. anak. Ya, anakku bisa kumpul di konser. Amin. Ya, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Ya pas dia hari ini kita konser, besok dia berangkat lagi. Dia minta dukung doa, bapak-bapak ibu doakan anakku. Jadi tentang kesaksian saya dalam bulan-bulan ini atau minggu ini, saya belakangan ini ngerasa setiap kali perjamuan kudus dalam beberapa bulan ini firman Tuhan kena banget dengan saya, kayak ibaratnya kemarin baca renungan harian ngingatin saya, kita jangan fokus pada masalah atau penderitaan kita, tapi ingatlah Tuhan selalu besar. Ini sama ayat yang hari ini saya baca ingatin saya, ternyata saya jangan fokus dengan ini, malah Fendi. Anda luar biasa. Itu kan dia sejati. Kamu anak keberapa? Ayo. Jangan ketawa. Minggu kemarin saya kan lagi apa ya, lagi di rumah. Kalau nggak salah Cia Cai chat saya tuh satu hari saya nggak tahu tanggal ya, cuman di enggak tanggal berapa lu chat gua padahal nggak baca chatannya, nggak baca kan tanggal berapa operasi gitu kan. Besok katanya, hah besok saya bilang. Nah sampai saya berasa pulang, saya tuh tenang, kayaknya damai sejahtera tuh ada ya. Itu benar-benar tuh kayaknya tuh benar-benar Tuhan menyampaikan lebih bagus tuh jangan gitu. Dia kan kalau malam gitu tidur kan suka kesendak gitu ya, tiba-tiba ada kesendak air ludah gitu kan, batuk-batuk gitu. Nah disitulah saya bilang jangan cek, kalau bagus jangan. Terus sosok saya juga bilang, iya saya juga bilang jangan nggak usah lah, masih bisa lihat gitu, jangan dicari. Bilang dengan banyak orang operasi itu ikutan lah gitu, jangan lebih baik jangan juga masih ya kan. Ini belum selesai sakit saya bilang, kamu udah cari kok ke mata saya bilang. Ya udah selesai, puji Tuhan semua ternyata Yang mustahil pun terjadi karena kuasa
Tuhan. Mujizatmu pasti terjadi. Amin, Yesus. Mujizatmu pasti digenapi. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Apapun juga Tuhan, kami yakini Tuhan. Karena dengan iman kami berkata, amin. Terima kasih Bapak, kami akan mendengar firman-Mu. Amin. Kami akan sharing satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasai pendengaran kami, kuasai hati kami, kuasai tempat ini Tuhan. Bapak, kami minta urapan daripadamu Tuhan, urapan Roh Kudus untuk mengurapi kami semua Tuhan, supaya kami dapat mendengar apa yang Kau sampaikan. Jadi dimanapun juga, selanya untuk firman Tuhan, untuk apapun juga, untuk pelayanan Tuhan, saya pantang menolak. Amin. Ya, Tuhan, sangat juga pada tanggal 5-6 saya akan naik lagi karena ada pelayanan, kita ada pelatihan. Punya masalah saat hari ini. Banyak. Kalau banyak saya minta angkat tangannya. Tunggu, angkat tangannya. Mana? Nggak mau ngaku. Angkat tangannya aja nggak apa-apa. Mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Ya, malam hari ini bukan suatu kebetulan. Saya bingung. Karena setiap kali khotbah atau saya bawa sharing itu saya siapkan biasanya tiga minimal saya 3 gitu kan. Tapi hari ini kenapa Tuhan menjalankan? Kita dengan kesaksian Tuhan, ini kesempatan yang bagus untuk sampaikan. Tuhan yang hidup ini punya masalah. Kenapa? Dia dapat report. Harus begini, tidak ada masalah. Tapi hidupnya jadi masalah. Temanya jangan lupa dibaca juga judulnya ya. 3, 2, 1. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu hari Yesus sedang mengajar dalam satu ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun berlangsung sehingga Yesus sampai punggungnya dan Tetapi kepala rumah ibadat Musa, karena Yesus menyembuhkan orang hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang lainnya, ada 6 hari untuk bekerja karena itu adalah masa hari itu sembuh pada hari Sabat. Tetapi Jangan menjadi yang orang munafik. Jadi bagaimana kita meresponi masalah kita? Bagaimana kita meresponi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Seperti wanita yang tadi, wanita yang nah itu. Jadi setiap kali kita menghadapi respon, bagaimana kita mengambil respon itu sebagai suatu kekuatan bagi kita. Respon itu sebenarnya membuat kita lebih semangat lagi gitu, semangat lagi dalam menghadapinya, gitu, menghadapi setiap masalah. Saya percaya hari minggu kemarin, saya tahu hari minggu ada yang gagal ibadah. Saya itu biasa, tapi menurut dia itu sangat luar biasa. Dia bingung. Tadi saya udah bingung, dan akan gimana nih saya bilang? Saya harus gimana nih saya bilang? Tapi ya saya percaya. Teman intinya pada tadi jam 7 kurang 10 dan bro, sorry ya saya ada konsol, saya udah ditunggu, saya bilang saya minta maaf sekali, saya bilang jadi kalau bro nanti dari salah satu itu prinsipnya itu jangan izinkan kesusahanmu menghalangi datang ke ibadah. Nah, poin ini sangat penting, jangan kesusahanmu menghalangi kita datang ke ibadah. Kita diminta sekali untuk ibadah. Apa bedanya? Kalau seandainya kita hari itu malas, itu sayang. Kalau saya bisa ngambil contoh papa saya. Dulu papa saya pernah waktu itu saya kebetulan papa saya itu sudah berpisah waktu saya masih kecil. Waktu saya di Jakarta di Teluk Panjang, mama saya tinggal di Tangerang. Nah kebetulan waktu itu saya tinggal, tapi tidak mempunyai sikap hatinya. Rindu akan firman, rindu akan zaman, rindu akan mujizat, rindu akan bertemu dengan bagaimana sikap hati kita untuk datang ibadah. Nah seperti perempuan ini, dia rindu untuk bertemu Tuhan. Siapa yang nggak senang dipanggil Tuhan? Sorry ya konteksnya bukan itu ya. Konteks siapa nggak senang dipanggil Tuhan? Misalkan, wah saya panggil kamu sekarang, misalkan gitu.
Wah, senang sekali ya Tuhan, siap. Saya mau menyembuhkan kamu, saya ingin memberi berkat. Dia perlu waktu persiapan. Nggak seenak kita, nggak semudah kita untuk datang ke Tuhan. Dia punya kerinduan. Sikap hati seperti ini yang Tuhan mau. Sikap hati yang jujur pada Tuhan. Dengan kata sikap hati seperti ini yang Tuhan rindukan. Ya Bapak Ibu, amin. 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 Haleluya. Dalam hatimu, sebab ketahuilah betapa besar hal yang dilakukannya di antara kamu. Yes. Hanya takut akan Tuhan dan percaya. Karena saya mengalami hal seperti itu. Ketika saya melakukan segala sesuatu, saya percaya, saya melangkah. Kalau kita nggak melangkah, nggak akan sampai-sampai. Iman nggak akan berjalan. Ketika kita melihat seperti kemarin, saya naik. Ya, kita harus punya motivasi yang benar. Ya 10 dia punya motivasi. Bukan karena dia datang udah menjadi kebiasaan. Pokoknya saya minus, dia itu saya datang. Tapi dia punya motivasi, mempunyai keyakinan atau mempunyai suatu gimana pengharapan. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita pun sama, kita harus motivasi dan pengharapan. Kalau kita ibadah hari ini atau ibadah yang lain, bukan halnya bukan sesuatu biasa aja lah. Pokoknya minggu kedua saya akan konsel, minggu pertama perjamuan, gitu saya datang ke kita masih punya semangat. Di ayat 11 seperti firman Tuhan yang baca di Lukas tadi, itu untuk kita harus belajar ya, kita harus sabar, kita harus tetap semangat, tetap bersukacita, tidak minder. Kebanyakan dari kita suka minder gitu kan, minder sekali gitu kan, apalagi dia orang yang berkekurangan gitu, suka minder. Dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Amin. Mau nggak dibilang gitu? Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Amin. Hai ibu, hai bapak, penyakitmu Amin. sudah sembuh. Amin. Luar biasa kan kalau Tuhan memanggil itu ya. Amin. Tadi kan Tuhan memanggil kita doang ya kan. Tadi saya bilang tanda kutip Tuhan memanggil kita, tapi intinya sekarang penyakitmu sudah sembuh. Amin. Penyakit apa yang saat ini diderita? Penyakit apa yang sedang ini dialami? Penyakit yang sudah sembuh. Dengan nama Yesus kita pakai. Pernyataan Tuhan Yesus kita pakai. Nah, suatu kali anak saya memang Tuhan Yesus mengasihi kamu. Berusaha banyak-banyak. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Yosua 1 ayat 1 sampai 7. Ya, ini. Kata Tuhan Yesus kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu siapa sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang-orang itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah. Terima kasih Tuhan berkati saya. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Nya, Bapak Ibu Andi. Kita belajar dari wanita yang disembuhkan itu ya. Ini pengharapan tujuan yang benar pada Tuhan. Terus yang ketiga kita mau diajar. Yang keempat kita mau dibentuk Tuhan. Terus yang kelima butuh kesabaran yang tadi saya simak ya. Kita harus butuh kesabaran kalau kita mau disembuhkan Tuhan, nggak bisa langsung instan tadi. Butuh proses. Ya, terus kita mau tetap percaya. Yang berkati apapun yang dilakukan hamba-Mu ini Bapak. Biarlah Engkau Allah sendiri yang menyertai dimanapun Engkau beliau berada Bapak. Terima kasih. Sebentar lagi akan memberi yang terbaik. Amin. Biarlah Engkau Allah sendiri memberkati setiap kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah
saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkan tanganmu ke hadapan Bendi dan orang tuanya. Saat ini kita mau satukan hati kami, kita berdoa buat Bendi dan mamanya Tuhan Cai, biar mereka diberkati perjalanan Bendi menuju ke luar negeri. Biar Tuhan yang selalu menyertai perjalanan Bendi, sehingga diberikan kesehatan sampai di tempat tujuan dia bekerja. Suasana kerajaan Allah ada di tengah-tengah kami. Amin. Hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu sekali lagi. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Urapa ilahi, penguasaan diri terus Engkau limpahkan dalam kehidupannya. Amin. Ya Bapa. Kami percaya bahwa hamba-Mu Pak Irwandi dimanapun ia melayani, kami percaya bahwa kuasa Allah menuntun kehidupannya. Dan untuk saling merendahkan, tetapi kami benar-benar saling memegang satu dengan yang lain ya Bapak. Berikan kami pertumbuhan, berikan kami kesulitan di dalam komunitas kami ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati rumah yang sudah kami pakai, Ibu Acai, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Berkati ibu kami ini Tuhan. Kami serahkan hidupnya, kami serahkan usahanya, kami serahkan bawa kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati bangsa kami, berkati bangsa Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami. Berkati lingkungan ini, daerah KM kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin di dalam KM ini, baik itu kelurahan, kecamatan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. RT RW-nya kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan sertai mereka, biarlah mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai. Tuhan memberkati.